Untung kau di USA, Sophie. Injak Quranmu. Kita, Masya Allah. Injak buku Astagfirullah. Kau jangan segitunya kali. Astagfirullah. Ya aku tanya, ini kitab ini buku benda mati. Ya itu penghinaan. Wah. Sama seperti kau membakar bendera merah putih. Apakah itu tidak penghinaan? Wah, begitu. Parah ini. Ini pengajaran di dalamnya itu, Bu Sophie. Kau, ini benda mati kau namanya tidak menghormati agama lain, Sophie. Sophie. Katanya ini benda mati enggak? Iya, Sophie. Tapi kau nggak sopan. Nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak, Sophie? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah, parah ini. Pak. Kok parah? Wih, parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Raden. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Wah, ya itu kan. Ini teman-teman Kristen lihat nih anggotamu ini. Islam itu. Ini saya injak nih pakai kaki, dia nggak teriak tuh, lihat tuh benda mati dia. Ini benda mati nih Quranmu nih. Nih saya injak tuh. Nggak teriak dia. Kayak kau emosi, Sophie. Kenapa kau marah? Kenapa kau sampai kesurupan begitu? Saya tanya kenapa kalian marah? Ini kan buku. Kenapa kau enggak? Kenapa kau kesurupan begitu? Kenapa kesurupan? Orang yang menginjak kitab orang itu kalau enggak itu kesurupan. Lo enggak ngapa-ngapain Quranmu. Enggak membalas ini Quranmu. Ya tapi kau setidaknya menghormati lah. Enggak, saya enggak menghormati kitab puisi ini kenapa? What's your problem? Ya kau berarti tidak ada etika kau. Mati nih ada harganya dijual. Memang ajaran kau begitu. Saya tanya, ini ketika saya injak ini benda mati kenapa? Iya itu benda mati. Tapi kau di mana nilai etikanya dalam beragama begitu loh. Saya injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sophie? Direkam dong, ini asik. Ini Quranmu ini ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Quranmu itu di bawah telapak kaki saya nih. Nauzubillah min dzalik, Sophie. Ya, kau nunggu azab aja kau, Sophie. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Rugi bandar ya, udah melakukan segala cara, sudah keluarkan uang begitu banyak, malah tetap lebih banyak yang mualaf daripada yang murtad. Ini gimana ini para Polikarpus ini? Bandar sudah capek-capek, bandar sudah keluar uang banyak, tapi kerjaan mereka nggak beres-beres. Sudah bertahun-tahun diberikan kesempatan, tetap aja gagal. Tiap tahun ganti Polikarpus, ganti jagoan baru, tetap saja gagal ya. Jadi tahun ini misalnya mereka tugaskan 5 orang Polikarpus, gagal. Tahun depan cari lagi Polikarpus yang lain yang untuk didukung supaya bisa memurtadkan umat muslim, gagal lagi. Ini mau sampai kapan gini? Kasihan bandarnya ya. Sungguh kasihan. Kasihan. Itulah yang bisa kita sampaikan untuk bandar-bandar Islamophobia yang sangat ingin merusak agama Islam, yang sangat ingin membuat umat muslim marah. Segala cara yang kalian lakukan ternyata tidak bisa membuat iman umat muslim goyang. Tidak bisa membuat kami jatuh ke dalam perangkap kalian. Sorry ya. Karena kenapa? Karena kami punya Tuhan yang nyata. Kami menyembah kepada Allah yang benar. Ya, Tuhan yang benar. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Jadi berapapun uang kalian, berapa banyak usaha kalian yang ingin memadamkan cahaya Islam, itu nggak akan bisa. Karena memang sudah nubuatannya seperti itu. Sudah disampaikan oleh Allah. Kalian pikir kalian bisa memadamkan cahaya Allah? Nggak bisa, teman-teman. Ya. Jadi buat para Polikarpus, menangislah kalian. Menangislah. Oke, di kesempatan ini, kita akan menunjukkan ya, bagaimana para Polikarpus ini kembali membuat bandar-bandar mereka rugi. Kita tahu, bandar mereka sudah keluar uang begitu banyak. Mereka sudah melakukan segalanya, teman-teman. Dari mulai
membuat propaganda, membuat fitnahan, ya, membuat konten yang menghujat, bahkan ingin mencelakai pendebat Muslim. Ini semua gagal. Yang semua mereka lakukan gagal terus. Ini kan ngaco gitu. Bahkan sebagai bentuk depresinya, mereka mulai menginjak-injak Quran, menyuruh orang untuk membakar Quran, menyuruh orang untuk mengencingi Quran. Itu sebagai bentuk depresi mereka. Nggak tahu lagi bagaimana membuat umat Muslim marah, bagaimana membuat umat Muslim ini mau murtad. Bahkan yang ditawari duit, yang dikasih makan, yang dibantu, seperti Raji, Bu Yuni, sampai detik ini tidak mau mengucapkan kesetiaan mereka kepada para Polycarpus dan agamanya. Nggak mau, teman-teman. Ini kan lucu gitu. Jadi mau gimana lagi gitu. Sudah keluar semuanya. Segala cara sudah mereka lakukan. Tetapi yang terjadi apa? Tetap banjir mualaf. Ya, tetap banjir mualaf. Ini kan konyol, teman-teman. Bahkan sekarang kita bisa lihat, mulai banyak mualaf-mualaf itu dari etnis Cindo, yang mereka anggap selama ini harusnya Cindo, itu lebih condong kepada kekristenan. Dan kita harus akui, zaman dulu, orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia, itu agamanya Buddha atau Konghucu. Baru agama yang lain kecil sekali. Sangat kecil. Tetapi pelan-pelan, mereka berhasil membuat orang-orang Cindo ini menjadi Kristen. Itu fakta, kita harus sampaikan. Kenapa banyak Cindo yang menjadi Kristen? Yaitu tak lepas daripada tradisi. Kita harus akui, kekristenan mengakomodir yang namanya tradisi. Orang Chinese atau orang Tionghoa, itu tradisinya apa? Minum, ya, dan juga babi. Jadi kalau Imlek, nggak ada bir, nggak ada babi, itu aneh. Ya, itu aneh sekali bagi mereka. Sehingga agama yang mengakomodir hanya Kristen. Belum lagi ada anggapan agama Kristen lebih simpel. Konghucu capek, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat itu setiap hari harus sediakan teh tuh. Dewa langit, dewa tanah, terus tempat kakek nenek dia atau keluarga mereka yang sudah meninggal itu ada altarnya lagi, harus taruh teh, harus taruh kue, ya, harus setiap hari sembahyang, bakar dupa. Bagi teman-teman yang sering lewat rumah orang-orang Chinese yang masih agamanya Konghucu atau Buddha, kalian pasti ada lihat ya yang begituan. Mereka bakar dupa setiap hari, ya, sediakan teh gitu. Itu repot. Belum lagi banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan untuk agama mereka. Beda dengan kekristenan yang lebih simpel. Seminggu sekali datang ke gereja nyanyi-nyanyi, ya, habis nyanyi-nyanyi dengar khotbah bentar, ya udah pulang. Gampang. Dan tetap boleh makan babi dan minum. Kan begitu. Tetap boleh. Sehingga agama Kristen menjadi pilihan yang paling banyak untuk orang-orang yang mau gampang. Jadi bukan karena iman, tapi karena pengen gampang. Nggak mau lagi repot. Berbeda dengan agama Islam. Kalau dari Konghucu pindah ke Islam, lebih tambah repot gitu. Mungkin secara materi nggak perlu menyediakan yang gituan, yang menghabiskan uang. Tetapi harus sholat 5 waktu. Ya, harus sholat, itu udah capek. Terus yang kedua, belum lagi, ya, nggak bisa makan babi, nggak bisa minum lagi, teman-teman. Ini satu penderitaan bagi sebagian orang, terutama dari etnis Tionghoa. Jadi pilihan ke Islam itu kecil. Tetapi makin hari, orang-orang mulai sadar untuk mencari Tuhan yang benar. Nggak apa-apa, di dunia ini kita capek. Karena upah kita, jannah, surga. Karena kalau yang gampang itu upahnya, hadiahnya itu tisu. Kipas angin pun udah nggak dapat. Kalau zaman dulu, masih bisa dapat kipas angin. Sekarang cuma dapat tisu. Ya. Jadi yang gampang-gampang tuh hadiahnya kecil, teman-teman. Kenapa masuk surga itu susah? Ya karena memang surga itu tempat yang luar biasa, segala kenikmatan. Untuk itu tantangannya berat. Berat sekali. Tetapi alhamdulillah, pelan-pelan ya, mulai banyak orang-orang dari etnis Cindo
atau Tionghoa yang memeluk agama Islam. Baru-baru ini viral ya, Jesselyn, saya rasa nggak perlu lagi saya jelasin, dan sekarang ini dilanjutkan. Di kota tempat si Jesselyn, yaitu Pontianak, di bulan Ramadan ini berbondong-bondong orang memeluk agama Islam, dan juga kembali ada dari etnis Tionghoa. Kembali ada yang dari etnis Tionghoa di Pontianak memutuskan mualaf kemarin. Ya, kemarin baru saja teman-teman. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan dulu. Takbir! Allahu Akbar! Amin. Oh, suaranya. Amin, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini bisa dua Pegal juga. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Orang tuanya Islam. Orang tuanya udah Islam belum tuh? Sekalian tuh. Orang tuanya belum ada.
Luar biasa. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Sejak hari ini bahwa sejak hari ini Jumat 22 Maret 2024 saya menyatakan keluar dari agama yang saya anut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Segala akibat dari surat pernyataan ini adalah merupakan tanggung jawab saya sendiri. Pontianak 22 Maret 2024 yang membuat beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang bertanda tangan di bawah ini pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 saya menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Takbir.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersaksi takbir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pengakuan masuk Islam. Saya mengukuhkan tangan saya hadapan para saksi yang juga turut mengukuhkan tanda tangannya. Nama Allah memberikan keampunan atas dosa saya. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi kacau sekali teman-teman. Kacau sekali. Banyak sekali orang yang mualaf. Sehingga kita kecapean. Kelimpungan gitu ya. Jadi kacaunya itu kacau bahagia. Beda dengan yang di sebelah teman-teman. Kacaunya itu kacau nggak ada arah. Kacau yang nggak jelas kemana arah tujuannya. Itulah gambaran yang terjadi di pihak sebelah teman-teman. Saking depresinya segala cara mereka lakukan. Termasuk memfitnah agama Islam. Kita lihat begitu banyak fitnahan demi fitnahan mereka buat. Sadis teman-teman. Setiap hari bertumbuh channel-channel baru, polikardus baru yang kerjanya setiap hari live untuk menjelekkan Islam. Coba kita bandingkan dengan Muslim. Ya, coba kita bandingkan. Berapa banyak channel Muslim? Berapa banyak channel polikardus?
Berapa banyak pendebat Muslim, berapa banyak pendebat Polikardus. Padahal Muslim mayoritas di Indonesia. Tapi lebih banyak mereka. Itu faktanya, teman-teman. Bahkan ya, di StreamYard mereka masih rame. Contoh tanpa ragi. Itu menggunakan platform StreamYard, dan di situ masih banyak orangnya. Belum lagi yang Zoom. Masih ada mereka. Ya, Paul Jang masih menggunakan Zoom, dan itu orangnya masih rame. Kalau Muslim, ya semua udah ke TikTok. Hanya saya yang masih StreamYard. Hanya saya. Yang lain udah TikTok semua. Dan itu jumlahnya cuma berapa? Nggak sanggup, teman-teman, kita lawan Polikardus ini dari segi jumlah. Tapi kualitas, mereka babak belur. Jadi supaya mereka bisa menang, mereka perbanyak kuantiti mereka. Duit mereka salurkan lebih kencang lagi. Supaya apa? Supaya merekrut Polikardus-Polikardus baru. Ya, supaya makin banyak nih channel-channel dan orang-orangnya. Supaya apa? Supaya membungkus umat Muslim. Kan tujuannya itu. Ya sudah, kalah kualitas, menang di jumlah. Strateginya apa? Keroyok. Bungkus umat Muslim, kan gitu. Karena kalau satu lawan satu, maju satu-satu, ya babak belur mereka. Nggak bisa menang. Jadi caranya keroyokan. Mereka perbanyak channel-channel propaganda dan channel-channel fitnahan. Ngeri sekali, teman-teman. Itulah kenapa saya mengatakan kita harus mengimbangi permainan mereka. Dan saya berharap makin banyak konten-konten Muslim, channel-channel Muslim, yang meluruskan fitnahan-fitnahan Polikardus-Polikardus ini. Kita butuh kalian. Kita masih banyak kekurangan. Dan kita lihat ya, bagaimana depresinya para Polikardus yang hanya bisa membuat fitnahan. Contohnya seperti ini. Ya gimana ya? Apakah kemudian ini suatu hujatan dari seorang istri yang bernama Aisyah? Nah, gitu loh. Jadi Ini kiamat, ini hubungannya dengan ayat Al-Quran di mana Muhammad, setiap wanita itu bisa menghibahkan dirinya, itu berkaitan tak? yang gimana? Setiap Kan ada di Al-Quran itu bahwa di Al-Ahzab kalau nggak salah itu bahwa wanita-wanita itu menyerahkan diri ke Muhammad. Oh ya, Al-Ahzab 50. Ya. Kemudian karena banyak orang malah dia bikin ayat lagi kan begitu. Maka dia punya hak untuk menolak. Iya, menggoli pembantu kayak gitu-gitu kan. Mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Nih salah satu penghujat juga nih. Gimana, Dek? Udah pinter? Aduh, Skateboard? aduh. Lagi-lagi lu terus, Bang. Gimana skateboard? Udah pinter? Masih ngikutin Muhammad, Dek? Belum. Masih banyak belajar. Saya tanya samamu, kelebihannya Muhammad itu apa sih? Nabi, seperti Yesus. Seperti Yesus, emang Muhammad bisa membangkitkan orang mati? Ada gitu mukjizatnya? Kalau kata Aisyah, aku tidak melihat Tuhanmu selain Dia yang mempercepat hasratmu. Kata Aisyah itu. Banyak kok. Apa mukjizatnya Muhammad kalau banyak? Kan itu yang paling tahu. Saya akan open cam, buktikan ke saya bahwa Muhammad bermukjizat. Saya akan open cam. Menghamilin pembantu, itu mukjizatnya. Menghamilin pembantu. Serius, saya akan open cam. Serius. Ayat Tahrim 66 ayat 1. Ayat 1 sampai 5. Iya, menggali itu kan pembantu. mukjizatnya itu menghamilin pembantu. Nanya mujizat padahal kamu kan yang paling tahu kiamat. Loh, Yang Anda sering kan dibongkar-bongkar. Islam. Anda mengatakan bahwa Muhammad itu setara dengan Yesus. Saya tanya, Muhammadmu apa mukjizatnya? Kalau nggak cuma ngerang ayat turun celana itu apa? Ngapain tanya aku? Loh. Kan kamu yang lebih tahu. Kamu yang Anda mengklaim beli itu, tapi sana sini begitu buku kan? ditanya kenapa tanya sama aku? Gimana Anda ini? Iman Anda itu iman buta ya? Gitu, imannya model imannya itu nggak ngerti apa-apa definisi beriman. Ya, kayak Oten juga, imani saja. Kau nggak usah banyak omong deh. Kau berarti imanmu iman buta, nggak paham apa-apa tentang Muhammad. Kalian juga nggak paham apa-apa tentang Yesus. Oh, saya paham saya tentang Yesus. Tapi kau yang nggak paham tentang Muhammad. Coba jelaskan tentang Kau Yesus. jangan lari dulu. Saya tanya, kau berarti nggak ngerti apa-apa tentang Muhammad. Biar kayak Oten juga lari-lari. Asumsi. Lah, kau yang lari-lari di sini. Saya tanya tentang keimananmu. Kau nggak ngerti satu pun. Muhammad nggak punya mukjizat apa-apa.
Kau gak ngerti itu. Tapi kau bilang sama seperti Yesus. Gimana kau ini? Jadi dia punya mujizat, tapi mujizatnya apa? Tentu juga menghidupkan apa orang mati. Mujizatnya Muhammad? Ya kan? Saya kan open game. Kasih tahu saya mujizatnya Muhammad. Gak usah kepo deh. Beda sekali kualitasnya teman-teman ya. Kalau kita disibukkan dengan dakwah yang membuat orang tersadarkan, dan alhamdulillah makin kesini kepekaan orang untuk belajar Islam makin tinggi. Beda dengan di sebelah, berbondong-bondong orang meninggalkan agamanya, memilih jadi ateis, sedangkan di Islam orang berbondong-bondong untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik. Kita ngomong Indonesia. Saya ingat ya, kemarin saya sempat ngobrol dengan teman-teman Kristen. Mereka bilang gini, di desa saya, dulu nggak ada pakai hijab-hijab, dia bilang. 20 tahun yang lalu, orang nggak pakai hijab. Tapi sekarang, setengah wanita yang ada di desa dia, itu udah hijab semua, dia bilang. Sudah berhijab semua. Saya bilang, alhamdulillah, bagus. Artinya apa? Yang dulunya hanya Islam KTP, sekarang mulai belajar agama Islam. Sudah mulai mempraktekkan, sudah benar-benar jadi Islam yang kafah. Luar biasa. Kalau yang di sebelah gimana? Berbondong-bondong meninggalkan agamanya. Mulai kan gitu. Ya, mulai memilih jadi ateis. Dan kita bisa lihat survei di mana-mana. Jadi inilah perbedaan kita dengan mereka. Dan semoga lewat konten-konten yang mengedukasi, makin banyak orang yang tercerdaskan, dan kalian tahu apa yang terjadi. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita itu nanti diadu domba, ya. Soalnya banyak tuh usaha-usaha dari sebelah ingin mengadu domba umat muslim. Mencoba membuat umat muslim yang awam tuh membenci saudaranya yang muslim. Seakan-akan bahwa mereka itu pihak yang tertindas. Padahal mereka lah yang menindas kita selama ini. Silakan dicek. Silakan dicek, teman-teman. Bahkan ada istilah ya dari Pak Cien Bancai. Mereka kecil saja sudah berani menzolimi kita, apalagi besar. Kita lihat kemarin, ada mualaf, pengen bangun musola, di tanah dia, di rumah dia. Musola, bukan masjid ya. Musola, di demo. Ya, di demo di Sulawesi Utara sana. Belum lagi di tempat lain, masjid dilarang. Kita aja biasa. Tapi kalau mereka, jelas-jelas belum ada izin, belum ada jemaat yang mencukupi, mereka ngotot bangun. Begitu dilarang, begitu dipertanyakan, kenapa kamu bangun? Mereka salahkan pemerintah, mereka salahkan umat muslim. Itu mereka. Ya, jadi memang beda. Dan kita bisa melihat bagaimana lawakan mereka ya teman-teman. Sebagai bentuk depresi mereka, segala cara mereka lakukan untuk merekrut orang-orang yang sebelumnya berdebat mewakili Islam agar mau murtad. Contohnya PPJ dan Bu Yuni serta si Raji. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi lawak-lawak. Dan paling baru ini, ada lawakan lebih baru lagi. Bu Yuni setelah didoakan sekian lama, teman-teman. Setelah terus didoakan oleh para pendoa dari sebelah, akhirnya bertemu. Akhirnya memberikan kesaksian bahwa dia bertemu dengan satu sosok. Ya, satu sosok yang sering dijumpai oleh murtadin-murtadin. Tetapi yang dijumpai Bu Yuni ini nggak pakai kolor dan kakinya nggak kotor ya. Nggak serunya di situ. Seandainya yang menjumpai Bu Yuni itu pakai kolor juga, kakinya kotor, itu baru lucu. Tapi Bu Yuni keterangannya kurang jelas ini. Nggak dikasih tahu dia pakai kolor atau tidak. Cuman dia bilang, ya dia tanda kalau itu Yesus. Ya dia tanda. Oke, bagaimana kesaksiannya? Kita dengar bentar ya. Dulu waktu zamannya masih dulu waktu zamannya masih pakai Zoom, aku pernah ngomongan dulu kan. Bu Yuni sekarang begitu. Tetapi ketika Roh Kudus sudah pegang Bu Yuni, Roh Kudus panggil Bu Yuni tidak bisa apa-apa. Saya dulu pernah berdoa buat Bu Yuni bahwa Bu Yuni akan dipakai Tuhan luar biasa, betul? Dulu bilang bahwa agama saya yang akan membawa saya sampai mati. No, don't speak up about it. Jangan bilang seperti itu. Tetapi respon aja senyum Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama ke dalam dunia ini. Ya begitu saja ya. Oke. Saya turun. Dadah. Aduh, sejak tanya donat.
Mukanya yang biasa digambar-gambar itu loh Pak, yang digambar-gambar. Tapi ya dia kayak melayang. Yang biasa digambar ya, gimana sih gambarnya? Kayak orang bule gitu. Oh, kayak yang di lukisan Nah, gitu kalau ya? itu kan merinding lagi. Iya. Ya udah gitu saja. Kayaknya like sesimpel, sesederhana, nggak neko-neko. Gitu aja. Senyum aja Pak. Nggak neko-neko apa. Gimana Pak? Jangan-jangan hantu belau Pak. PPJ, ini deh. Jangan dikata. Ini aku udah bilang terus untuk doa untukmu, mungkin Tuhan Yesus bagi kamu, bukan buat diriku, kan gitu. Yang ngomong loh, Enggak, Bu Yun. untukmu dan untuk orang Kristen, kan saya bilang begitu. Mungkin bukan buat saya. Saya mungkin mati dari Gini. Islam, saya nggak tahu. Silakan Jack. Mau Jack. Oh, teman-teman. Jadi gini ya, ketik Hill. Ya udah buka hati aja. Cuma satu itu. Aku nggak ngomong buat Bu Yuni, enggak, aku nggak ngomong buat Bu Yuni. Udah sana Bu Yuni, sana. Enggak. Gini loh, teman-teman di bawah ya semua ya. Kalau Tuhan udah panggil kamu, ya jangan tolak. Itu aja. Kalau Tuhan udah bicara sama kamu, jangan tolak. Satu, buka hati. Aku minta kamu juga ya. Orang Islam aja itu hantu gitu ya. Dah. Aku turun. Kita nggak ada damai, ada dicekek. Iya, aku juga kebetulan kalau aku sih nggak tuh ya, tapi aku mimpi ketemu Tuhan ada beberapa kali, juga suamiku juga. Tapi kalau suamiku itu mimpinya sinar gitu ya, sinar. Doa, baca Alkitab, dan pujian penyembahan lagu-lagu rohani itu sangat memberkati Bu Yuni. Belum tidur, orang baru mau tidur. Biasalah mau tidur itu kan berdoa. Ya Allah ya Tuhanku gitu, tiba-tiba tak ada yang Wajahnya Indonesia atau bule? pakai bule-bule. Bukan wajahnya kayak logika. Begitulah kesaksian dari ya orang-orang yang coba dimurtadkan. Dan saya berharap Bu Yun ini ya kalaupun dia harus murtad, ya besok-besok kasihlah kesaksian yang detail gitu. Apakah yang menjumpai Anda memang kakinya kotor, pakai kolor dan sebagainya, ya biar Anda jadi murtadin lucu berikutnya. Karena orang-orang butuh nih pengganti Hamdayani, si murtadin fenomenal ya, yang mengatakan bahwa Tuhannya datang dengan kaki kotor, sorry ya, terbalik-balik ini. Ya, orang butuh nih hiburan berikutnya. Mana tahu Bu Yuni mau menjadi murtadin lucu berikutnya, karena ada tuh Murtadin Award. Ada dibuat sama Aki Bamtri, Murtadin Award. Kalau Bu Yuni yang menang, saya kirim. Ya, saya kirim hadiah. Bu Yuni mau apa, saya kirim lah. Ya, kita belikan hadiah untuk Bu Yuni sebagai murtadin terbaik. Kalau memang Bu Yuni murtad. Ya, saya nggak mendorong Bu Yuni murtad juga. Tapi kalau Bu Yuni murtad, ya mau gimana, kan begitu. Karena setahu saya, dengan menghujat agamanya sendiri, agama Islam tentunya, menghina Nabi sendiri itu sudah sama dengan murtad sebenarnya. Cuman belum diikralkan saja. Kan belum. Ya. Jadi cuman istilahnya belum ada pengakuan imannya saja gitu. Padahal itu sudah murtad sebenarnya. Jadi tolonglah Bu Yuni, kasih kepastian. Jangan Anda gantung teman-teman Polikarpus, kasihan. Mereka sangat berharap Bu Yuni pindah. Segala cara sudah mereka lakukan. Duit sudah keluar banyak. Masa Bu Yuni belum bisa memberikan ketegasan gitu. Kasihan ini. Ini Bu Yuni ini kan, dia gaya-gayaan seperti apa teman-teman? Seperti seorang perempuan ya yang sedang dirayu oleh pria. Si pria ngasih hadiah. Tapi nggak mau dia menyatakan. Ya, dia nggak mau gitu.
memberikan sikap yang jelas, digantungin sama dia, sengaja digantungin. Supaya apa? Supaya hadiahnya ngalir terus gitu kan. Tapi begitu si cowok udah mulai menjauh, nanti dia dekati lagi. Contoh nih, Polikarpus sudah mulai nih melupakan Bu Yuni. Karena mereka lihat, Bu Yuni nggak jelas. Kan gitu. Udah mulai mereka menjauh. Datang Bu Yuni, buat cerita seperti ini. Buat cerita dia bertemu dengan Yesus. Tujuannya apa? Supaya mereka maju lagi nih. Ya, supaya orang-orang sebelah ini, Polikarpus ini berpikir, oh ini ada kemungkinan nih, udah mau masuk nih barangnya, udah mau masuk gitu kan. Maju lagi mereka. Jadi Bu Yuni ini pintar sekali tarik ulur. Kalau saya lihat ya, pintar sekali menarik ulur para Polikarpus. Kasihan mereka ini. Dan kita nggak tahu ya, bagaimana nantinya, tapi kalian bisa lihat perbedaan kualitasnya. Bagaimana orang-orang yang murtad dengan orang yang mualaf. Jauh sekali kualitasnya, teman-teman. Jauh sekali. Ya. Walaupun kita nggak pungkiri, ada juga yang mualaf odong-odong. Kita harus jujur. Ada juga orang yang mualaf karena hal-hal yang nggak benar. Kita harus akui, tapi itu kecil. Alhamdulillah orang-orang seperti itu pun nggak berani muncul di medsos. Ya, nggak berani muncul. Alhamdulillah situ. Yang muncul pun cuma bentar, habis itu hilang. Karena waktulah yang akan membuktikan. Ujung-ujungnya kan gitu. Waktulah yang akan selalu menjadi pembuktian mana orang yang tulus, mana yang enggak. Yang niatnya nggak benar itu akan tersingkir. Itu selalu. Ya, jadi kembali, begitu juga dengan teman-teman yang berjuang, ujung-ujungnya waktu yang membuktikan. Mana yang tulus, mana yang enggak. Itulah selalu tekankan, niat kita itu apa. Karena di Islam yang paling penting apa, teman-teman? Yang paling penting adalah niatnya. Sebelum melakukan apapun, selalu niat. Kan gitu. Niatnya apa dulu? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.